Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bu Ulfa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membuatkan IPA mini berbasis prinsip koloid. Dengan anggota kelompoknya, yang pertama adalah Desvita Nurul Ilmi, NIM K332301, dan saya sendiri, Nida Putri Salsabila, NIM K33233035. Nah, sebab-sebab yang nanti akan kami eh, sampaikan di presentasi kali ini, yang pertama adalah bahan dan cara, yang kedua adalah tata kerja, yang ketiga adalah video kinerja IPAL, yang keempat adalah hasil singkat, yang kelima pembahasan singkat, dan yang keenam adalah kesimpulan. Nah, selanjutnya adalah bahan dan alat pembuatan ipal. Nah, bahan-bahannya itu adalah larutan metilen biru, yaitu kami menggunakan 100 ml dengan 10 ppm, ada foto katalis 3-5 gram, ada arang aktif dari daun mangga, 30 gram dengan ukuran 3-4 cm, yang keempat adalah pasir halus, yaitu 50 gram, yang kelima adalah pasir kasar 40 gram, kerikil 20 gram, dan kapas, dan juga alatnya adalah gelas plastik. Nah, cara pembuatan IPA itu sendiri, yang pertama, siapkan gelas aqua bekas dan semua bahan yang sudah dicuci bersih serta dikeringkan. Yang kedua, lubangi bagian bawah gelas cukupnya agar air dapat keluar secara perlahan. Yang ketiga, masukkan kapas atau kain ke bagian bawah gelas sebagai penyaring akhir dan juga penahan media. Yang kuat adalah tambahkan bahan ke dalam gelas secara berurut, yaitu yang pertama adalah masukkan kerikilnya dulu 20 gram untuk membantu aliran air. Yang kedua ada tambahan pasir kasar 40 gram itu untuk menyaring kotoran besar. Selanjutnya itu adalah tambahan pasir halus 50 gram untuk menyaring kotoran kecil. Lalu ada masukkan arang aktif daun mangga untuk menyerap warna bau. Yang kelima adalah tambahkan fotokatalis sebagai lapisan paling atas. Yang keenam adalah ratakan setiap lapisan dari hindari menyusun terlalu padat agar nanti air ini bisa mengalir. Lalu yang ketujuh adalah tuangkan sedikit air bersih ke dalam gelas untuk membasahi media dan menghilangkan debu halus. Selanjutnya adalah tuangkan larutan metilen birunya, lalu biarkan air mengalir melewati semua lapisan hingga keluar dari bagian bawah gelas. Campur air yang keluar menggunakan wadah bersih. Nah, kami menggunakan wadah bersih ini yaitu gelas juga, gelas plastik. Terus yang ke-11 adalah bandingkan kondisi air sebelum dan sesudah filtrasi berdasarkan warna, bau, dan juga kejernihan. Nah, selanjutnya ada video kinerja. Jadi, ini video kinerjanya nanti bisa dilihat secara seksama, yaitu ini kami percepat saja ya. Nah, seperti itu. Lalu
Selanjutnya yaitu habis video kinerja IPAL, kemudian adalah hasil singkatnya yang dimana kami menggunakan hasil pengamatan visual warna larutan metilen biru yang bisa dilihat di sini massa gramnya 20 gram, konsentrasi 5 ppm, skor pH-nya itu setelah masukkan ke dalam metilen biru ke dalam ininya itu 7,8. Tapi sebelum itu yaitu sebesar eh, 6 pH. Terus juga 25 gram 5 ppm ini skor pH-nya 8,51 di mana keterangan itu filtratnya tampak hampir tidak berwarna dan juga relatif jernih. Ada 25 gram yaitu adalah 10 ppm konsentrasinya. Bisa dilihat di sini skor pH-nya itu adalah 7,8. Nah, skor akhirnya itu adalah satu, di mana keterangan itu adalah filtrat tampak hampir tidak berwarna dan juga relatif jernih. Nah, selanjutnya ada 30 gram 10 ppm, di mana 7,8 ini adalah skor akhirnya, yaitu filtrat tampak hampir jernih dengan warna biru yang sangat samar. 35 gram 10 ppm, hasilnya itu adalah filtrat tampak hampir tidak berwarna dengan sisa warna yang sangat samar. Selanjutnya, bisa dilihat di sini 30 gram, yaitu dengan konsentrasi 20 ppm, bisa dilihat hasil akhirnya itu adalah 7,8 dengan filternya masih menunjukkan warna biru sangat muda. Nah, di sini juga 35 gram dengan hasil konsentrasinya itu adalah 20 ppm, yaitu menghasilkan akhirnya pH-nya itu adalah 7,9 di mana filter ini menunjukkan warna biru muda yang dan juga relatif jernih. Ada juga 35 gram dengan konsentrasinya itu adalah 30 ppm, yaitu adalah konsentrasinya itu sebesar bisa dilihat di sini 9,0. Warna biru muda masih terlihat jelas dan juga jernih pada filtrat. Selanjutnya ada 35 gram arang aktif dan juga eh, apa ya namanya ppm-nya itu 40 ppm dan juga pH-nya akhir pH-nya itu 8,0 dengan filter berwarna biru sedang dengan intensitas yang lebih kuat dari sebelumnya dan 35 gram ini dengan konsentrasi 50 ppm bisa dilihat di sini menghasilkan pH-nya 13,7 hasil akhir pH-nya yang dimana dia adalah menunjukkan filtrat ini menunjukkan warna biru paling pekat dibandingkan perlakuan lainnya. Seperti itu. Nah, sekarang pembahasan di mana kami ada tiga pembahasan yang di mana pertama adalah perubahan warna filtrat. Tadi bisa dilihat berdasarkan tabel 4,2 di mana filtrat ini metilen biru berkonsentrasi 5 dan 10 ppm tampak hampir tidak berwarna. Skor satu menunjukkan bahwa arang aktif ini masih mampu mengabsorpsi sebagian besar molekul metilen biru pada konsentrasi rendah. Hal ini tuh dipengaruhi oleh banyaknya situs aktif dan juga struktur berpori arang aktif yang memungkinkan terjadinya absorpsi melalui pengisian pori, interaksi elektrostatik dan juga ikatan hidrogen dan juga gaya van der Waals. Nah, ini menurut Razali et al. Dan juga Mustafa et al. Nah, juga seiring meningkatnya konsentrasi metilen biru menjadi 20-50 ppm, warna filtrat ini berubah dari biru sangat muda hingga biru pekat. Nah, pada penggunaan arang aktif ini 35 gram, skor visual meningkat dari satu yaitu adalah 10 ppm, 2 20 ppm, 3 30 ppm, 4 40 ppm, hingga 5 50 ppm. Hal ini tuh menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi awal metilen biru, semakin besar juga jumlah molekul yang hampir diabsorpsi, sehingga sebagai molekul tetap berada dalam filtrat. Akibatnya, keterbatasan jumlah situs aktif ini adalah absorpsinya. Jadi menurut Saifullah et al. 2022 dan juga Razali et al. 2022. Nah, namun pengamatan visual belum dapat menunjukkan jumlah metilen biru yang benar-benar tersisihkan karena filtrat yang tampak jernih masih dapat mengandung zat warna. Oleh karena itu, diperlukan analisis UVV pada panjang gelombang sekitar 664 nanometer untuk menentukan perubahan konsentrasi metilen biru secara kuantitatif. Ini menurut Khan et al. 2022. Nah, selanjutnya ada pengaruh massa arang aktif berwarna filtrat. Nah, di mana pada konsentrasi 5 ppm ini penggunaan arang aktif 20 dan juga 25 gram sama-sama menghasilkan filtrat dengan skor satu. Sedangkan pada konsentrasi 10 ppm penggunaan 25, 30 dan 35 gram juga menghasilkan skor satu. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi metilen biru yang rendah, penambahan massa arang aktif belum memberikan perbedaan visual yang berarti karena jumlah situs absorpsi ini yang tersedia telah mencukupi untuk mengabsorpsi zat warna.
Nah, pada konsentrasi 20 ppm ini, penggunaan 30 dan juga 35 gram arang aktif menghasilkan skor yang sama, yaitu 2, dengan filter nasi berwarna biru yang sangat mudah. Hasil ini tuh menunjukkan bahwa penambahan massa absorben sebesar 5 gram belum memberikan peningkatan efektivitas yang dapat diamati secara visual. Oleh karena itu, dapat membandingkan pengaruh massa arang aktif secara lebih akurat diperlukan analisis kuantitatif, seperti pengukuran absorbansi UV-Vis dengan kondisi percobaan yang terkontrol, menurut Mustafa et al. 2023. Nah, selanjutnya ada perubahan pH, di mana nilai pH filtrat pada sebagian besar diperlakukan berada pada rentang 7,5 sampai 9,0 yang menunjukkan kondisi netral hingga basa lemah. Nah, variasi pH ini diperlukan belum menunjukkan pola yang konsisten terhadap peningkatan massa arang aktif maupun konsentrasi metilen biru. Selain itu, tidak ditemukan hubungan langsung antara nilai pH dan juga intensitas warna filtrat. Karena pH ini mencerminkan tingkat keasaman atau kebasahan larutan, sedangkan warna menunjukkan jumlah metilen biru yang masih tersisa setelah proses diadsorpsi. Nah, pada perlakuan 35 gram arang aktif dan juga 50 ppm metilen biru diperoleh nilai pH-nya 13,7 yang jauh lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya, sehingga perlu dilakukan vertifikasi melalui pengukuran ulang. Data tersebut diduga dipengaruhi oleh sisa bahan aktivator basah, pencucian media yang kurang sempurna, dan juga kontaminasi atau kesalahan pengukuran dibandingkan dengan baku mutu air limbah tekstil pH 6-9. Nah, nilai pH 7,5-9,6 masih memenuhi rentang baku mutu, sedangkan 13,7 berada di atas batas penetapan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia 2025. Nah, jadi kesimpulan yang kami peroleh itu adalah IPAL mini berbasis prinsip koloid berhasil dirancang dan digunakan media kapas ataupun kain atau juga bisa dan juga kerikil, pasir, kasar, halus, arang aktif, daun mangga, kering, dan juga fotokatalis. Nah, sistem ini bekerja melalui mekanisme filtrat dan juga adsorpsi, serta menunjukkan bahwa arang aktif ini daun mangga berpotensi dimanfaatkan sebagai adsorben alternatif dalam pengolahan air berwarna pada skala laboratorium. Nah, variasi ini, massa arang aktif ini 20-35 gram belum menunjukkan pengaruh visual yang signifikan terhadap warna filtrat pada konsentrasi metilen biru yang sama. Sebaliknya, konsentrasi awan metilen biru yang memberikan pengaruh yang lebih nyata, di mana semakin tinggi konsentrasi larutan, semakin pekat warna filtratnya yang dihasilkan karena keterbatasan kapasitas absorpsi arang aktif. Nah, di mana pengukuran pH filtrat ini umumnya berada pada rentang 7,5 sampai 9, netral hingga basa lemah. Sedangkan nilai pH 13,7 pada salah satu perlakuan diduga merupakan data yang menyimpang dan perlukan vertifikasi. Selanjutnya ada perlakuan 25 gram. Arang aktif pada konsentrasi metilen biru 10 ppm merupakan kondisi terbaik dalam penelitian ini karena menghasilkan filtrat hampir tidak berwarna dengan pH 7,8 serta penggunaan absorben yang lebih efisien. Meskipun demikian, penelitian ini lanjutan dengan pengukuran UV-Vis, pengulangan percobaan, dan juga analisis statistik masih diperlukan untuk memperoleh kondisi optimum dan juga membuktikan efektivitas sistem secara kuantitatif. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.